Sudahlah Pak, kalau mau ceramah di luar Pak, saya tidak mau dengarkan Bapak. Dasar orang sombong ya sombong. Nggak usah sok suci, nggak usah sok alim. Tapi setelah 3 bulan itu ada kejadian tentang anaknya Pak Rozak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa kembali bersama saya Pak Ade di channel Hikmah Misteri. Nah, untuk cerita kali ini saya dapatkan satu cerita tentang kelakuan tetangga yang tak punya akhlak. Cerita ini saya akan mencoba mengulas atau menceritakan kembali dari salah satu narasumber yang mengirimkan cerita ini lewat emailnya Ngulik Misteri. Nah, bagaimana kelengkapan ceritanya? Tidak usah lama-lama, kita langsung masuk ke channel Hikmah Misteri. Sebut saja narasumber ini adalah Pak Rozak. Pak Rozak menceritakan bagaimana istri dan anaknya yang selama dia bersinggungan dengan tetangga atau berkehidupan secara sosial. Ada salah satu cerita dari Pak Rozak itu tentang tetangganya yang bisa dibilang dia itu sangat-sangat iri dengan kehidupan dari Pak Rozak. Sebenarnya Pak Rozak sendiri tidak mau menceritakan aib ataupun menceritakan tentang perilaku tetangganya. Tapi dibalik kisah dari Pak Rozak ini, semoga menjadi pelajaran untuk kita semuanya. Ini yang disampaikan oleh Pak Rozak, kenapa dia akhirnya membuka cerita yang dialami oleh dirinya dan keluarganya. Karena dibalik tetangganya yang iri, ternyata tetangganya ini memperlakukan, bahkan membuat Pak Rozak itu harus selalu mengelus dada. Dia sampai merasakan bagaimana gunjingan gosip tentang dirinya, tentang istrinya, dan tentang anaknya juga, yang selalu dilebih-lebihkan dengan perilaku yang buruk. Bukan dilebih-lebihkan dengan hal yang baik, dilebih-lebihkannya itu hal-hal yang buruk. Dan itu apa saja, itu selalu didengar oleh istrinya. Sebut saja namanya Bu Ayu. Bu Ayu setiap kali dia belanja, setiap kali dia ke toko atau ke warung, dia selalu mendapatkan aduan dari pemilik toko, dari orang-orang sekitar. Bu, apakah ibu seperti ini? Apakah ibu seperti ini? Itu menjadi bahan pertanyaan. Sedangkan Bu Ayu sendiri itu tidak pernah merasakan apa yang dikatakan orang-orang, terutama dari pelaku yang talent adalah tetangganya sendiri. Tapi dalam batin Bu Ayu, apa perlu dia melabrak? Apa perlu dia ngomong sama pelaku? Dalam hati Bu Ayu waktu itu yang diceritakan ke Pak Rozak, ya semoga saja Pak dia sadar. Tapi bagi suaminya itu Pak Rozak, ketika mendengar gunjingan tentang istrinya yang selalu diperolok-olok di lingkungan tempat tinggalnya, di kampung halamannya sendiri, Pak Rozak mencoba untuk tetap tenang, mencoba untuk tetap rendah diri. Ya sudah Bu, kita bersyukur saja masih ada orang yang gibahin kita, masih ada orang yang berprasangka buruk tentang kita, tentang hidup kita. Orang kalau sudah iri Bu, itu hati itu sudah tertutup bagi batu Bu. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, itu tidak ada kata baik dan benar. Yang dilihat itu adalah buruknya. Apalagi kalau kita melakukan hal yang buruk, sudah pasti orang itu bahagia. Untuk itu ya Bu, kita bersama anak-anak jaga baik-baik perilaku kita, agar jangan sampai gunjingan-gunjingan atau gosip-gosip yang tidak sedap setiap hari kita dengar. Tapi itu berlanjut dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, bahkan sampai setahun lamanya. Pak Rozak harus merasakan kelakuan tetangganya yang berperilaku yang benar-benar kurang ajar. Sampai Pak Rozak ini hanya menegur sama suami istri yang talent adalah tetangganya. Dia tidak mau menyebutkan nama atau sebutkan nama samar, tidak perlu, hanya tetangga saja. Pak Rozak mendatangi keduanya. Bapak, Ibu, dengan segala hormat, saya minta maaf. Apa salah saya? Kenapa Ibu dan Bapak selalu ngomongin tentang saya? Kenapa selalu ngomongin tentang keluarga saya? Saat Pak Rozak itu mengatakan dan datang ke rumah tetangganya, yang dilakukan tetangganya ini justru malah membuat Pak Rozak itu hanya bisa menangis dan mengelus dada. Seorang lelaki sampai nangis. Karena yang dikatakan oleh tetangganya, kamu itu tahu apa? Kamu itu jadi orang itu jangan sok-sokan, jangan sombong. Baru juga seperti itu aja udah sombongnya minta ampun. Sampai Pak Rozak itu mengatakan ke tetangganya,
Tidak ada yang kami bangga-banggakan, Bu. Di dunia ini hanya cuma titipan. Kalaupun saya punya mobil, itu juga memang keperluan saya sama keluarga saya. Kenapa Ibu ngomongin tentang mobil saya, tentang rumah saya, tentang pendidikan anak saya? Hanya semua apa yang dijadikan gunjingan oleh tetangganya itu diluapkan oleh Pak Rozak. Karena kebangetan tentang tetangganya ini. Apapun yang diperbuat oleh keluarga dari Pak Rozak itu selalu menjadi gunjingan. Apa sih, Bu, yang bisa buat Ibu itu tenang? Dan Bapak juga tidak ikut-ikut ngomporin istrinya sendiri. Bilangin, Pak, jadi lelaki itu jadilah seorang imam. Kamu ngomong apa, Rozak? Jawaban dari tetangganya sendiri. Itu urusanku. Emang dasarnya kamu orangnya sombong. Baru bisa renovasi, terus beli mobil, belum anaknya dibelikan motor. Maksudnya mau pamer? Kata tetangganya. Pak, demi apapun, Pak, itu sesuai kebutuhan, Pak. Bukan maksud saya mau pamer. Kalaupun memang saya seperti itu, ya itu cuma titipan. Sudahlah, Pak, kalau mau ceramah di luar, Pak, saya tidak mau dengarkan Bapak. Dasar orang sombong ya sombong. Nggak usah sok suci, nggak usah sok alim. Lihat saja nanti kamu bakal ngerasain. Itu ancaman dari tetangganya. Tapi waktu itu Pak Rozak hanya bisa mengelus dada, ya Allah, berikanlah hidayah untuk tetanggaku. Pak Rozak hanya pulang dengan keadaan sedih. Sampai sepulang di rumah, istrinya menanyakan, kenapa, Pak? Raut mukanya kok tidak senang banget, kayaknya ada apa? Dijawab sama Pak Rozak ke istrinya, Bu, tadi Bapak datang ke rumah sebelah. Tapi sewaktu Bapak ngingetin semuanya justru malah membuat Bapak ini seperti ini. Dia tidak terima, Bu, dengan apa yang kita punya, dengan apa yang kita miliki. Mereka itu iri, Bu. Terus gimana, Pak? Ya sudahlah, Bu, biarkan saja. Orang kalau sudah iri hati, Bu, ya berbuat baik pun tidak bakal benar, Bu. Dan semenjak Pak Rozak itu mendatangi tetangganya, sesuatu yang tidak lazim, tidak nalar itu mulai membuat keluarga Pak Rozak itu mengalami hal-hal yang di luar nalar. Yang pertama yang dialami oleh Pak Rozak semenjak dia datang ke tetangganya itu anaknya Pak Rozak sendiri yang sudah remaja. Saat dia duduk di bangku sekolah menengah atas kelas 2 yang baru dibelikan motor. Yang maksudnya agar bapaknya tidak mengantar, agar dia juga bisa untuk berangkat sendiri, tidak merepotkan ibunya, tidak merepotkan bapaknya. Maksudnya ya untuk anaknya biar punya pengalaman, bisa biar main sama tetangganya, biar tidak selalu menunggu temannya dijemput. Ini kan maksudnya Pak Rozak, tapi tidak bagi tetangganya. Dan satu yang diingat oleh Pak Rozak, ketika tetangganya yang setelah didatangi oleh Pak Rozak, kelakuannya berubah seketika. Seakan-akan dia itu seperti baik sama Pak Rozak, sama Bu Ayu dan anaknya. Dia datang meminta maaf. Semenjak Pak Rozak datang ke rumah tetangganya ini, setelah hampir 3 bulan, tetangganya ini memang sudah tidak lagi gosipin, sudah tidak lagi yang namanya menggunjingkan atau mempermasalahkan tentang harta, tentang kelakuan dan sebagainya. Dan yang lebih membuat Pak Rozak ini merasa senang waktu itu, kedua orang itu suami istri yang menjadi tetangganya itu baik sama Bu Ayu, sama Pak Rozak dan juga anaknya. Sering ngirim namanya makanan, sering silaturahim ngobrol bareng. Tapi setelah 3 bulan itu ada kejadian tentang anaknya Pak Rozak. Satu kejadian yang diingat Pak Rozak itu anaknya yang sakit setelah dia pulang sekolah. Waktu itu Pak Rozak belum berpikir ada masalah apa dengan anaknya. Ya dikiranya karena mungkin sakit karena pekerjaan sekolah, atau mungkin karena dia capek atau hal yang lainnya. Pak Rozak tidak berpikir sedikit pun kalau itu ada urusannya dengan gaib. Tapi ketika anaknya itu dirawat di rumah sakit selama hampir 7 hari 7 malam, anaknya Pak Rozak itu mengalami hal-hal yang memang di luar nalar. Ngigonya, hal-hal yang dikhawatirkan Pak Rozak sampai dia muncul sesuatu perkataan yang di luar nalar. Pak, sakit, Pak. Pak, sakit banget, Pak. Itu di bagian perut, sedangkan di waktu di medis itu tidak ada sakit. Tidak ada seperti mungkin benjolan atau seperti luka lebam atau apa, itu secara medisnya tidak ada. Dan bukan hanya di bagian perut yang sering dikeluhkan oleh anaknya. Ada di bagian leher, itu seperti kayak tertusuk. Pak nyeri, Pak perih, Pak pedes, Pak. Itu yang dikatakan anaknya, keluhan anaknya. Tapi secara medis memang tidak bisa.
Digambarkan ataupun di ronsen pun tidak terjawab. Setelah 7 hari itu anaknya Pak Rozak harus meninggal dunia. Meninggal dunia dalam keadaan yang mungkin bisa dibilang oleh Pak Rozak, keadaannya itu ya sangat memprihatinkan. Dia yang sudah tidak mau makan, hanya dengan infus saja, tubuhnya yang tadinya gemuk terlihat kurus. Sampai sesuatu yang masih menjadi pertanyaan Pak Rozak waktu itu, bagian perut dan leher, ada apa dengan anakku? Pertanyaan-pertanyaan itu disimpan dalam-dalam oleh Pak Rozak. Dia tidak mau berpikir tentang hal-hal yang berkaitan dengan gaib. Walaupun ada saudaranya yang mengatakan ke Pak Rozak, anakmu itu disantet, anakmu meninggal itu karena ada orang yang sengaja ingin membuat anakmu celaka. Tapi bagi Pak Rozak waktu itu dan juga istrinya Bu Ayu tidak mau berpikir yang aneh-aneh. Mungkin itu sudah ketetapan ilahi bahwa anakku memang umurnya hanya sekian. Semua yang diberikan kepadanya pasti akan diambil juga oleh Sang Pencipta. Itu yang ada dalam pikirannya Pak Rozak dan istrinya Bu Ayu. Dan semenjak Pak Rozak ini ditinggalkan anaknya, keluarga, rumah tangga dari Bu Ayu dan Pak Rozak itu berubah seketika. Ibunya yang tadinya nurut sama Pak Rozak, kelakuannya semakin menjadi-jadi seakan bertentangan. Pendapat satu dengan pendapat yang lain, tidak pernah yang namanya akur. Tentang perdebatan anaknya yang meninggal karena disebabkan santet, suaminya yang tidak terima, istrinya mengkaitkan hal-hal seperti itu. Ini perdebatan yang akhirnya membuat keduanya itu bersitegang. Sampai pada waktu yang mungkin sudah di luar batas kemampuan dari Pak Rozak. Pak Rozak hanya bisa pasrah. Ada apa dengan istriku? Dengan sholat malam dia tetap berusaha bermunajat agar diberikan petunjuk tentang apa yang dialami oleh istrinya. Karena sesuatu perilaku yang sangat-sangat tidak wajar. Selama sudah belasan tahun berumah tangga, semenjak ditinggalkan anaknya, kelakuan Bu Ayu itu sudah berubah. Sangat-sangat berubah. Sampai dalam waktu hampir 5 bulan sepeninggal anaknya, tidak kuatnya Pak Rozak sampai membuat dia harus menaikkan atau menandatangani surat perceraian dari istrinya, itu Bu Ayu. Harus ditandatangani karena memang tidak kuat lagi kelakuan dari Bu Ayu yang setiap hari ngomel-ngomel, yang setiap hari berteriak-teriak, entah apa yang dikatakannya, selalu mencari masalah. Ini yang dialami oleh Pak Rozak. Dan setelah perceraian itu terjadi, Pak Rozak tinggal sendiri di rumahnya. Dia merenung, dia sering melamun. Saat Pak Rozak ini sedang melamun, dia sedang tercengang sendiri dengan keadaan anaknya yang sudah meninggal, dengan kelakuan istrinya yang sangat berubah secara perilakunya, secara sifatnya. Tetangganya datang dan ngobrol sama Pak Rozak. Sampai Pak Rozak menanyakan, ada apa sih dengan anakku? Apa salah aku sampai istriku menceraikanku? Dan di situ Pak Rozak menceritakan bagaimana kehidupan keluarganya yang begitu berantakan. Hancur keluarga Pak Rozak. Tetangganya mencoba memberikan saran ke Pak Rozak. Pak Rozak, sebenarnya saya ingin ngomong, ingin bicara tentang kematian anak Bapak, tentang apa yang dialami istri Bapak. Saya ingin bilang sama Bapak, tapi ini urusan keluarga, saya tidak berani. Tapi ini sudah ada di depan saya sendiri bahwa saat ini Bapak sudah ditinggalkan istri Bapak. Bolehkah saya mengungkapkan sesuatu? Iya Pak, silahkan, ada apa? Tapi sebelumnya maafin, ada kaitan dengan Bu Ayu ataupun dengan almarhum anak Bapak. Iya Pak, silahkan. Meninggalnya anak Bapak itu tidak wajar. Itu yang pertama. Perubahan karakter, sifat, dan perilaku dari istri Bapak itu juga tidak wajar. Maksud Bapak apa? Tanya Pak Rozak. Mungkin Pak Rozak percaya atau tidak bahwa gaib mistis itu ada, santet itu ada Pak. Dan saya meyakini bahwa Bu Ayu orang yang sangat ramah tamah, orang yang sangat sopan, tidak mungkin dia menceraikan Bapak. Bapak coba berpikir secara logika Pak. Apakah istri Bapak pernah berperilaku seperti itu? Apakah itu wajar Pak? Di situ Pak Rozak mulai menyadari bahwa apa yang dialami istrinya, apa yang diperbuat istrinya, dan juga yang membuat anaknya Pak Rozak meninggal. Pak Rozak mulai menggali informasi bersama tetangganya. Tapi ada satu cerita yang sebelum bersama tetangganya datang ke praktisi, dia menceritakan ketika pertengkaran dengan istrinya, yang setelah pertengkaran itu istrinya selalu nginep di rumah tetangganya.
Istrinya itu tidak mau tidur bareng dengan Pak Rosyad. Ini cerita dari Pak Rosyad. Dia sampai mengungkapkan hal-hal yang privasi, yang pribadi ke tetangganya. Karena memang sesuatu itu tidak wajar. Sampai akhirnya datang ke praktisi. Dia menceritakan bagaimana yang terjadi dengan anaknya, dengan istrinya. Jawaban dari praktisi itu meminta datang ke rumah Pak Rosyad. Dan saat itu Pak Rosyad bersama tetangganya dan juga praktisi datang ke rumah Pak Rosyad. Saat pertama kali datang, suasana rumah yang diceritakan praktisi, suasana rumahnya memang sudah sangat panas hawanya. Ini ada unsur-unsur gaib yang sengaja membuat seisi rumah ini tidak akan betah tinggal di rumah ini. Dan disitulah lewat praktisi didoakan Pak Rosyad mengundang para tetangga, termasuk tetangga yang waktu itu Pak Rosyad belum mengira kalau itu adalah pelakunya. Diundang sama Pak Rosyad untuk ikut ngaji di rumahnya Pak Rosyad. Setelah hampir 7 hari 7 malam dilakukan pengajian secara rutin, suasana yang di rumah itu berubah menjadi sangat mengerikan, sangat mencekam. Rumah yang tadinya terlihat biasa saja, suara gendang itu tiba-tiba jatuh. Tapi tidak ada gendang yang jatuh di lantai. Suara panci piring itu berjatuhan di dapur. Tidak ada yang terlihat berserakan. Suara-suara aneh itu muncul. Dan satu hal yang mengejutkan Pak Rosyad, suara ledakan itu keluar dari depan halaman rumah Pak Rosyad. Dan saat itu Pak Rosyad yang mencari sumber suara didapati ada seperti telur angsa yang besar itu pecah dan baunya itu sangat amis. Dan di sisi telur itu ada kain mori yang membungkus telur tersebut, dan juga ada beberapa barang-barang yang berkaitan dengan gaib. Dan disitulah Pak Rosyad bersama praktisi dan juga para tetangga yang menyaksikan telur itu meledak. Tetangga sekitar akhirnya memberikan satu penjelasan kalau ini ada unsur santet, unsur yang sengaja dari orang yang mengirim. Tapi dengan ledakan ini tidak akan lama lagi orang yang mengirim pasti akan kembali ke pelakunya. Setelah 7 hari itu ledakan itu terjadi dan tidak berselang lama. Setelah 7 hari yang tetangga juga mengetahuinya, termasuk praktisi yang hanya menjelaskan secara privasi ke Pak Rosyad. Insya Allah Pak Rosyad, dalam pelaku yang sudah membuat keluarga Bapak ini berantakan, yang sudah membuat hancurnya keluarga Bapak, semuanya akan terjawab. Kurang lebih dari 4 hari semenjak didoakan rumah itu selama 7 hari, tetangganya Pak Rosyad seperti apa yang dialami oleh Pak Rosyad, ributnya minta ampun. Bahkan yang namanya istrinya itu sampai dipukul, sampai berdarah, yang hanya menimbulkan perceraian. Itu yang disaksikan oleh Pak Rosyad. Dan anak-anaknya dari tetangganya Pak Rosyad pun harus menjadi terlantar karena keduanya berpisah meninggalkan semuanya. Sampai apa yang diketahui oleh Pak Rosyad, apakah dia pelakunya. Tapi dalam hati Pak Rosyad, karena apa yang dilihat itu terjadi seperti apa yang dialaminya, dan anak-anak dari tetangganya juga mengalami hal yang lebih mengerikan. Bukan hanya meninggal, tapi juga diganjar lewat penyakit, dan kurun waktunya itu sampai 4 tahun. Dan sakit itu tidak bisa disembuhkan sampai anak-anak tetangganya itu satu persatu meninggal semua. Jadi berantakannya tetangganya Pak Rosyad itu jauh lebih parah. Ini yang diceritakan oleh Pak Rosyad. Dan semenjak saat itu Bu Ayu yang mungkin sudah tersadar, yang saat itu mungkin sudah pengaruh santetnya, pengaruh gaib sudah terlepas, Bu Ayu datang kembali. Dan tanpa disadari oleh Pak Rosyad, dia menangis dan memohon di hadapan Pak Rosyad, ampuni aku Mas, ampuni aku Pak, maafkan kehilafanku, terimalah aku jadi istrimu lagi. Dan lewat sesepuh, lewat praktisi, lewat kiai, rujuk pun dilakukan. Mereka hanya kembali lagi. Dan sekarang sudah dikarunia 3 orang anak. Alhamdulillah binillah. Ini yang diceritakan oleh Pak Rosyad, di mana kesuksesan, kebahagiaan keluarganya pernah hancur dikarenakan tetangga yang iri, yang tidak suka dengan apa yang dialami dan diperbuat oleh Pak Rosyad. Semoga dari kisah ini kita bisa ambil hikmah dan pelajarannya. Saya Pak Ade dari channel Hikmah Misteri. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.